Bab 1456. Lu-Ming menyimpan tulang naga itu dengan hati yang bergejolak. Di dalam benaknya terlintas satu pemikiran kuat bahwa setelah kembali, ia akan segera memurnikannya. Ia penasaran sampai sejauh mana tulang naga tersebut mampu mendorong perkembangan tubuh tempur Dewa Naga miliknya. Api semangat berkobar dalam dadanya, seolah tidak sabar menyaksikan hasilnya. Tanpa menunda waktu, ia kembali ke lembah Naga Awan. Setibanya di tempat tinggalnya, ia segera memasuki gua kediamannya. Hal pertama yang ia lakukan adalah menyiram pohon kuno pemahaman jalan dengan cairan roh berlimpah sebanyak 5 kilogram. Setelah itu, ia duduk bersila menenangkan pikirannya. Dengan satu pikiran, tulang naga muncul di hadapannya. Tulang itu berkilauan, tampak jernih seperti kristal, dan samar-samar terdengar raungan naga dari dalamnya. Aura spiritual yang kuat terpancar, memenuhi ruang di sekitarnya dengan tekanan yang luar biasa. Lu-Ming merasakan getaran kekuatan tersebut. Ia segera mengaktifkan daya telannya. Energi yang kuat keluar dari tubuhnya dan membungkus tulang naga. Dalam sekejap, untaian esensi dari tulang naga terlepas, berubah menjadi bentuk naga kecil yang halus, lalu masuk ke dalam tubuhnya. Ia menjalankan teknik naga perang sejati, metode utama untuk melatih tubuh tempur Dewa Naga. Dengan perlahan, ia menyerap dan memurnikan esensi itu, menggunakannya untuk menempa tubuh rohnya. Hari demi hari berlalu tanpa terasa. Seiring waktu berjalan, ukuran tulang naga mulai menyusut. Kilauannya perlahan memudar. Sementara itu, tubuh Lu-Ming justru memancarkan cahaya ilahi yang semakin kuat. Energi dalam dirinya berputar tanpa henti, mempercepat proses transformasi tubuh rohnya. Dalam sekejap, setengah bulan telah berlalu. Tiba-tiba terdengar suara retakan dari tulang naga. Retakan itu semakin melebar, hingga akhirnya tulang tersebut hancur menjadi bubuk halus. Seluruh esensi spiritualnya telah terserap sepenuhnya oleh Lu-Ming. Pada saat itu, raungan naga yang menggema terdengar dari dalam tubuhnya. Bayangan 9 naga muncul, berputar mengelilinginya. Setelah beberapa saat, bayangan tersebut kembali masuk ke dalam tubuhnya dan menghilang. Otot-otot Lu-Ming bergetar, tulang-tulangnya mengeluarkan suara berderak. Transformasi besar sedang terjadi di dalam dirinya. Setelah beberapa waktu, semuanya kembali tenang. Ia menghembuskan napas panjang, lalu membuka matanya perlahan. Sebuah kesadaran muncul dalam pikirannya. Tubuh roh tingkat bumi menengah telah tercapai. Perubahan ini bukan sekadar peningkatan biasa, melainkan lompatan esensi. Dari tubuh roh tingkat bumi rendah, ia kini telah mencapai tingkat menengah. Ini adalah transformasi mendasar yang sangat jarang terjadi. Dalam dunia kultivasi, peningkatan tubuh roh biasanya hanya bersifat kuantitatif. Ketika tingkat kultivasi meningkat, kekuatan tubuh roh ikut bertambah, namun tingkat dasarnya tetap sama. Seseorang yang memiliki tubuh roh tingkat bumi rendah akan tetap berada pada tingkat itu meskipun kekuatannya meningkat. Namun yang dialami Lu-Ming berbeda. Ia telah meningkatkan kualitas inti tubuh rohnya. Ini berarti potensi kekuatan masa depannya juga meningkat secara drastis. Semakin tinggi tingkat esensi tubuh roh, semakin besar pula peningkatan yang bisa dicapai saat kultivasi berkembang. Oleh karena itu, perubahan ini memiliki makna yang sangat besar. Namun, peningkatan seperti ini sangat sulit dicapai. Hanya ada sedikit cara untuk meningkatkan kualitas tubuh roh. Beberapa metode membutuhkan teknik khusus yang sangat langka dan memakan waktu sangat lama. Bahkan ada yang memerlukan pengorbanan besar, seperti mengumpulkan esensi dari ribuan makhluk hidup selama bertahun-tahun tanpa jaminan keberhasilan. Selain itu, terdapat pula harta langit dan bumi yang mampu meningkatkan kualitas tubuh roh. Namun benda-benda tersebut sangat langka dan hampir tidak ternilai harganya. Lu-Ming menyadari bahwa tulang naga yang ia gunakan bernilai 2 juta poin kontribusi, namun hanya cukup untuk meningkatkan tubuh rohnya dari tingkat rendah ke tingkat menengah. Ia mulai memahami bahwa peningkatan berikutnya akan jauh lebih sulit. Ia sempat berharap bisa mencapai tingkat bumi tinggi, namun kini ia menyadari bahwa itu bukanlah hal yang mudah. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan meningkat berkali-kali lipat. Untuk naik dari tingkat menengah ke tingkat tinggi saja, diperlukan esensi naga 10 kali lebih banyak dibandingkan peningkatan sebelumnya. Jika ingin mencapai tingkat langit, jumlahnya akan menjadi sangat luar biasa, hampir sulit dibayangkan. Memikirkan hal itu membuatnya sedikit pusing. Namun ia segera menenangkan dirinya. Ia memutuskan untuk melangkah perlahan. Dengan meningkatkan kekuatan dan mengambil berbagai misi berbahaya, ia dapat mengumpulkan sumber daya yang diperlukan secara bertahap.
Setelah itu, Luming kembali fokus pada kultivasinya. Ia melatih teknik 13 serangan penyimpanan tenaga serta segel pembalik langit kekacauan. Teknik segel pembalik langit kekacauan merupakan teknik tingkat domain yang terbagi menjadi 6 tingkat. Saat ini, Luming telah mencapai tingkat pertama dan hampir menembus tingkat kedua. 10 hari kembali berlalu. Dengan usaha tanpa henti, ia akhirnya berhasil menembus tingkat kedua dari segel tersebut. Teknik 13 serangan penyimpanan tenaga juga meningkat ke tingkat kedua. Kini, setiap ayunan tombaknya mampu mengandung 4 aliran kekuatan sekaligus, menghasilkan daya serang yang jauh lebih dahsyat. Pada saat itu, sebuah pesan tiba. Ia menerima misi dari Lembah Dewa Naga. Sebagai murid baru, biasanya dalam waktu 3 bulan akan diberikan tugas oleh sekte. Luming tidak terkecuali. Ia segera mengikuti petunjuk misi dan terbang keluar dari lembah. Di sebuah gunung bersalju kecil, beberapa orang telah berkumpul. Mereka adalah rekan satu misi dengannya. Ketika Luming mendarat, beberapa dari mereka langsung mengenalinya. Hal itu tidak mengherankan, mengingat saat ia pertama kali bergabung, peristiwa besar sempat terjadi hingga menarik perhatian banyak orang. Luming mengamati mereka dengan tenang. Terdapat 4 orang selain dirinya. Seorang pria bertubuh besar dengan rambut pendek tampak paling menonjol. Aura yang ia pancarkan sangat kuat, menunjukkan tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka. 3 orang lainnya lebih muda, terdiri dari 2 pria dan 1 wanita. Mereka juga memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Dari pengamatan Luming, pria bertubuh besar berada di puncak tingkat ketiga alam kaisar bela diri. 2 orang lainnya berada di tingkat ketiga, sementara 1 orang berada di puncak tingkat kedua. Dibandingkan mereka, Luming memiliki tingkat kultivasi paling rendah, yaitu puncak tingkat pertama. Misi yang mereka terima cukup jelas. Keluarga Feng di Gunung Enam Kong merupakan cabang yang berada di bawah perlindungan Lembah Dewa Naga. Namun beberapa waktu lalu, kepala keluarga tersebut dibunuh secara misterius tanpa jejak. Tidak lama kemudian, wakil kepala keluarga juga mengalami nasib yang sama. Kejadian ini menimbulkan kepanikan besar di dalam keluarga tersebut. Mereka akhirnya meminta bantuan kepada Lembah Dewa Naga. Tugas Luming dan kelompoknya adalah menyelidiki penyebab kematian kedua tokoh penting itu, menemukan pelaku, serta memastikan keselamatan keluarga Feng. Setelah memahami misi, mereka segera berangkat bersama menuju Gunung Enam Kong. Perjalanan itu menjadi awal dari sebuah tugas berbahaya yang mungkin menyimpan rahasia besar di baliknya. Bab 1457. Keluarga Feng yang berada di wilayah Gunung Enam Kong merupakan salah satu keluarga kecil di bawah naungan Lembah Dewa Naga. Letaknya cukup jauh dari pusat lembah, sehingga perjalanan menuju tempat itu tidaklah singkat. Luming dan keempat rekannya menempuh perjalanan tanpa henti siang dan malam. Setelah 10 hari perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di wilayah keluarga Feng. Begitu mendekat, suasana aneh langsung terasa. Udara di sekitar wilayah itu begitu dingin dan menekan, seolah mengandung aura menyeramkan yang sulit dijelaskan. Duan Yan tampak merasakan hawa tersebut dengan jelas, tubuhnya sedikit bergetar. Yang lain juga mengerutkan kening, menyadari bahwa tempat ini tidak normal. Di hadapan mereka berdiri kompleks bangunan luas milik keluarga Feng. Sekelompok orang segera keluar untuk menyambut kedatangan mereka. Di barisan depan berdiri seorang pemuda berwajah pucat. Ia adalah Feng Yi, putra tunggal kepala keluarga Feng. Bersama beberapa tokoh penting keluarga, ia menyambut rombongan Luming dengan penuh hormat. Setelah perkenalan singkat, mereka dipersilakan masuk ke dalam kediaman utama keluarga Feng. Namun begitu melangkah ke dalam, Luming merasakan sesuatu yang lebih kuat. Suasana di dalam rumah bahkan lebih dingin dibandingkan luar. Perasaan tidak nyaman semakin jelas. Mereka duduk di aula utama. Suasana terasa berat sejak awal. Culong segera menanyakan situasi terbaru yang terjadi di keluarga Feng. Feng Yi menyampaikan kabar buruk dengan wajah penuh kesedihan. 3 hari sebelumnya, paman ketiganya juga meninggal dunia secara misterius. Kabar itu membuat suasana semakin tegang. Ketakutan jelas terlihat di wajah anggota keluarga Feng lainnya. Dalam waktu singkat, 3 tokoh penting keluarga telah meninggal tanpa sebab yang jelas. Kematian itu datang tanpa peringatan, tanpa jejak, dan tanpa pola yang bisa dipahami. Ketika ditanya mengenai penyebab kematian, Feng Yi hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka telah memeriksa dengan teliti, namun tidak menemukan satupun luka pada tubuh korban. Fakta itu terasa mustahil. Para korban adalah ahli kuat di tingkat kaisar bela diri. Tidak mungkin mereka mati begitu saja tanpa sebab.
Jelas ada pihak yang bergerak dalam bayangan. Ketika ditanya mengenai musuh, Feng Yi menjelaskan bahwa keluarga Feng selalu bersikap hati-hati dan tidak pernah berani menyinggung kekuatan lain. Mereka menjaga hubungan baik dengan semua pihak dan hampir tidak memiliki musuh. Kondisi ini membuat penyelidikan semakin sulit. Tidak ada luka, tidak ada musuh, tidak ada petunjuk. Aula menjadi sunyi. Semua orang tenggelam dalam pemikiran masing-masing. Di tengah keheningan itu muncul sebuah usulan. Lu Ming mengemukakan ide untuk membuka peti mati dan memeriksa langsung jenazah para korban. Usulan tersebut langsung menarik perhatian semua orang. Membuka kembali peti mati orang yang baru dimakamkan tentu bukan tindakan biasa. Feng Yi awalnya ragu. Ia merasa tindakan itu kurang pantas terhadap ayah dan kerabatnya yang telah wafat. Namun setelah dipertimbangkan, semua anggota tim setuju bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mencari petunjuk. Tanpa langkah tersebut, penyelidikan tidak akan berkembang. Akhirnya Feng Yi menyetujui dengan berat hati. Mereka segera menuju ke gunung belakang tempat pemakaman keluarga Feng berada. Tidak lama kemudian, 3 peti mati berlapis emas ungu dibawa ke hadapan mereka. Tutup peti dibuka. Di dalamnya terbaring 3 jasad pria parubaya dengan ekspresi tenang. Mereka adalah para pemimpin keluarga Feng yang telah meninggal. Sebagai kaisar bela diri, tubuh mereka tidak akan membusuk dalam waktu singkat. Meski telah wafat, kondisi mereka masih tampak utuh seperti orang yang sedang tertidur. Lu Ming dan yang lainnya memeriksa dengan saksama. Tidak ditemukan luka sedikit pun. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada bekas serangan, tidak ada tanda kerusakan fisik. Semua terlihat sempurna, seolah kematian datang begitu saja tanpa sebab. Lu Ming memperhatikan lebih dalam. Ia sempat menemukan sesuatu yang membuatnya berpikir, namun ia tidak langsung mengungkapkannya. Ia teringat kejadian di suatu tempat sebelumnya, ketika seseorang mati tanpa luka akibat serangan yang menghancurkan jiwa secara langsung. Sebuah dugaan perlahan muncul di benaknya. Mungkin kematian para anggota keluarga Feng bukan disebabkan oleh serangan fisik, melainkan penghancuran jiwa secara langsung. Pikiran itu membuatnya semakin waspada. Jika benar demikian, maka musuh yang mereka hadapi bukanlah orang biasa. Setelah pemeriksaan selesai tanpa hasil jelas, jenazah kembali dimakamkan. Rombongan kembali ke aula utama. Culong dan yang lainnya tampak muram. Tidak ada petunjuk nyata yang bisa dijadikan dasar penyelidikan. Namun satu kemungkinan mulai menguat, yaitu bahwa korban dibunuh melalui metode yang menyerang jiwa secara langsung. Kemungkinan itu sangat berbahaya. Jika benar, maka pembunuh bisa menyerang tanpa meninggalkan jejak fisik, membuat siapapun menjadi target berikutnya tanpa disadari. Dalam kondisi seperti itu, Fu Xing menyampaikan sebuah kemungkinan yang mengkhawatirkan. Jika pembunuh memiliki dendam terhadap keluarga Feng, maka target berikutnya kemungkinan besar adalah Feng Yi. Wajah Feng Yi langsung memucat. Ketakutan yang selama ini ia tahan akhirnya terlihat jelas. Ia memohon perlindungan dengan penuh harap. Ia bersedia melakukan apa saja demi keselamatannya dan keluarganya. Culong memberikan jaminan bahwa mereka akan menyelesaikan misi tersebut dan memastikan keselamatannya. Kemudian Duanian mengusulkan pembagian tugas penjagaan. Lu Ming dipasangkan dengan Zhang Kong, Duanian bersama Fu Xing, sementara Culong bertindak sendiri. Susunan ini terlihat sederhana, namun Lu Ming segera menyadari sesuatu yang tidak wajar. Di antara mereka berlima, ia dan Zhang Kong adalah yang terlemah. Namun justru mereka ditempatkan bersama dalam satu kelompok. Pengaturan seperti itu terasa aneh. Secara logika, misi dengan tingkat bahaya seperti ini seharusnya menempatkan kekuatan terkuat dalam kombinasi yang seimbang. Fakta bahwa ia, seorang kaisar bela diri tingkat pertama, dimasukkan dalam misi ini sejak awal sudah menimbulkan kecurigaan. Lu Ming mulai berpikir lebih dalam. Kemungkinan bahwa misi ini telah diatur oleh seseorang perlahan muncul dalam benaknya. Ia mengingat 2 sosok yang mungkin memiliki kepentingan terhadap dirinya. Dengan latar belakang mereka, bukan tidak mungkin mereka mampu mempengaruhi penugasan di lembah Dewa Naga. Senyum tipis muncul di sudut bibir Lu Ming. Misi ini tampaknya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Di balik kematian misterius keluarga Feng, mungkin tersembunyi rencana yang jauh lebih dalam dan berbahaya. Dan kali ini, ia mungkin menjadi bagian dari permainan tersebut. Bab 1458. Lu Ming sejak awal sudah merasakan kejanggalan ketika melihat susunan anggota tim, namun pengaturan yang diajukan Duanian semakin menegaskan dugaannya. Meski demikian,
ia tidak menunjukkan penolakan dan langsung menyetujui pembagian tugas tersebut. Di balik sikap tenangnya, pikirannya bergerak cepat, menyusun berbagai kemungkinan. Zhang Kong sempat berpikir sejenak sebelum akhirnya ikut menyetujui. Dengan keputusan itu, rencana penjagaan segera ditetapkan. Jika benar ada pihak yang ingin membalas dendam kepada keluarga Feng, maka target berikutnya hampir pasti adalah Feng Yi. Selama pelaku muncul, mereka bertekad untuk menangkapnya tanpa memberi kesempatan melarikan diri. Mulai malam itu, penjagaan dilakukan secara bergiliran di sekitar kamar Feng Yi. Hari pertama menjadi giliran Lu Ming dan Zhang Kong. Hari kedua dijaga oleh Fu Xing dan Duan Yan. Hari ketiga oleh Sulong seorang diri. Pola ini terus berulang. Selama 6 hari berturut-turut tidak terjadi apapun. Malam-malam berlalu dalam ketenangan yang justru terasa mencurigakan. Memasuki hari ke-7, giliran Lu Ming dan Zhang Kong kembali tiba. Malam itu sunyi, angin dingin bertiup pelan, membawa suasana yang terasa mencekam. Lu Ming duduk bersila di tempat tersembunyi, menahan auranya agar tidak terdeteksi. Indra spiritualnya menyebar luas, mencakup seluruh kediaman keluarga Feng. Di sisi lain Zhang Kong juga bersiaga. Waktu berlalu hingga larut malam. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas di langit dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, mata Lu Ming terbuka. Tubuhnya bergerak seperti kilat, langsung mengejar bayangan tersebut. Zhang Kong juga bereaksi cepat dan mengikuti dari arah lain. Bayangan itu tampaknya menyadari keberadaannya telah terdeteksi. Ia langsung melesat menjauh dengan kecepatan luar biasa. Ketiganya meninggalkan kediaman keluarga Feng dan bergerak menuju kawasan Gunung Enam Kong. Wilayah itu sangat luas, dipenuhi puncak-puncak berbahaya dan medan yang rumit. Bayangan tersebut tampak sangat mengenal medan, bergerak lincah berkelok-kelok, membuat pengejaran menjadi sulit. Lu Ming dan Zhang Kong berusaha mengunci posisi dengan aura mereka, namun tetap kesulitan mengejar. Dalam situasi itu, Lu Ming mengambil keputusan cepat. Ia naik ke udara dan membuka sayap hitam di punggungnya. Dengan satu kepakan kuat, kecepatannya meningkat tajam. Ia berniat memotong jalur dan menghadang lawan dari depan. Namun pada saat itu sebuah jeritan tajam terdengar dari bawah. Suara itu berasal dari Zhang Kong. Ekspresi Lu Ming berubah. Ia segera turun dengan kecepatan tinggi menuju sumber suara tersebut. Ia mendarat di sebuah lembah sunyi. Namun tidak ada siapapun di sana. Yang terlihat hanyalah darah segar. Lu Ming mengenali bau darah itu. Itu milik Zhang Kong. Namun tubuhnya tidak ditemukan. Begitu pula dengan bayangan misterius itu. Keduanya lenyap tanpa jejak. Lu Ming menyebarkan indera spiritualnya ke seluruh area, namun tidak menemukan apapun, seolah-olah mereka menghilang begitu saja dari dunia. Situasi ini terasa sangat aneh. Dalam waktu yang begitu singkat, seseorang bisa mengalahkan Zhang Kong dan menghilang tanpa meninggalkan jejak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah orang biasa. Lu Ming menduga bahwa pihak tersebut sangat mengenal wilayah Gunung Enam Kong, bahkan mungkin memiliki tempat persembunyian rahasia di sekitarnya. Ia mencoba mencari lebih jauh, namun tetap tidak menemukan hasil. Pada akhirnya ia menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Zhang Kong telah tewas. Dengan perasaan berat ia kembali ke kediaman keluarga Feng. Setibanya di sana, ia melihat semua orang telah berkumpul di depan. Feng Yi berada di tengah, dilindungi oleh Sulong, Fu Xing, dan Duan Yan. Ketika melihat Lu Ming kembali, perhatian semua orang langsung tertuju padanya. Lu Ming menjelaskan bahwa ia gagal menangkap pelaku. Ia juga menceritakan kejadian pengejaran serta hilangnya Zhang Kong. Setelah mendengar penjelasan itu, suasana berubah. Duan Yan menunjukkan ekspresi dingin dan mulai mempertanyakan cerita tersebut. Ia menyoroti kejanggalan dalam peristiwa itu. Bagaimana mungkin seseorang yang mampu membunuh Zhang Kong dengan cepat bisa menghilang begitu saja tanpa jejak? Selain itu, mengapa Lu Ming yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah justru selamat? Pertanyaan-pertanyaan itu memancing keraguan di antara yang lain. Kecurigaan mulai diarahkan kepada Lu Ming. Duan Yan bahkan menuduh bahwa Lu Ming mungkin tidak menolong Zhang Kong dan memilih melarikan diri demi menyelamatkan diri sendiri. Lebih jauh lagi, ia menyiratkan kemungkinan bahwa Lu Ming membunuh Zhang Kong untuk merebut hartanya. Suasana menjadi tegang. Lu Ming tetap tenang. Dalam hatinya, ia sudah menduga bahwa situasi ini akan terjadi. Sikap Duan Yan dan Fu Xing semakin memperkuat kecurigaannya bahwa keduanya memiliki tujuan tersembunyi. Ia menanggapi tuduhan tersebut dengan sikap dingin dan meremehkan. Baginya, tuduhan tanpa dasar tidak layak ditanggapi dengan serius. Duan Yan kemudian menuntut agar Lu Ming menyegel kultivasinya dan menyerahkan diri untuk diawasi.
Ia beralasan bahwa Lu Ming kini menjadi tersangka utama dan harus diamankan hingga misi selesai. Permintaan itu terdengar tidak masuk akal. Lu Ming menyadari bahwa jika ia mengikuti permintaan tersebut, maka dirinya akan berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Ia bisa dengan mudah disingkirkan tanpa perlawanan. Niat membunuh mulai terpancar dari dalam dirinya. Ia menolak dengan tegas dan bahkan menantang secara terbuka. Bagi Lu Ming, permintaan itu sama saja dengan menyerahkan nyawa sendiri. Hal seperti itu jelas tidak akan ia lakukan. Duan Yan menunjukkan sikap keras, namun di balik itu ia juga menyadari kekuatan Lu Ming tidak bisa diremehkan. Ketegangan antara kedua pihak semakin meningkat. Namun Lu Ming tidak mundur sedikit pun. Ia membalas dengan kata-kata tajam, mempertanyakan hak Duan Yan untuk menuntut penjelasan darinya. Sikapnya yang tegas membuat suasana semakin panas. Pada saat itu, Shulong akhirnya turun tangan. Ia mencoba meredakan konflik yang semakin memanas. Ia menyatakan bahwa belum ada bukti yang menunjukkan bahwa Lu Ming bersalah. Oleh karena itu, tidak seharusnya ada tuduhan sembarangan. Fokus utama tetap pada penyelesaian misi dan menemukan pembunuh yang sebenarnya. Dengan campur tangan Shulong, situasi perlahan mereda. Namun ketegangan di antara mereka belum sepenuhnya hilang. Di balik ketenangan yang tampak, arus kecurigaan dan niat tersembunyi terus mengalir, menandakan bahwa konflik yang lebih besar mungkin akan segera terjadi. Bab 1459. Setelah Shulong turun tangan meredakan ketegangan, Duan Yan dan Fu Xing tidak lagi melanjutkan tuduhan mereka. Keduanya tampak menahan diri, meskipun tatapan dingin mereka terhadap Lu Ming masih jelas terlihat. Situasi kembali difokuskan pada misi utama. Shulong menyimpulkan bahwa pihak yang menyerang jelas memiliki niat balas dendam terhadap keluarga Feng. Dengan pola serangan sebelumnya, target berikutnya hampir pasti adalah Feng Yi. Kesimpulan itu membuat wajah Feng Yi semakin pucat. Rasa takut yang ia rasakan semakin dalam. Ia memohon perlindungan dengan penuh harap, menggantungkan keselamatannya pada para utusan dari lembah Dewa Naga. Shulong mencoba menenangkan keadaan. Ia menganalisis bahwa lawan cenderung menyerang secara diam-diam di malam hari, yang menunjukkan bahwa kekuatan mereka mungkin tidak cukup untuk menghadapi secara langsung. Hal ini justru memberi peluang untuk menjebak mereka. Rencana pun disusun. Mereka akan memasang formasi di sekitar kamar Feng Yi. Begitu musuh masuk, formasi itu akan langsung diaktifkan untuk menjebak dan menghancurkan lawan. Gagasan itu segera disetujui. Feng Yi merasa menemukan harapan. Dengan bantuan para ahli prasasti dari keluarga Feng, serta kemampuan Duan Yan dalam bidang tersebut, mereka segera mulai menyusun formasi. Lu Ming tidak ikut terlibat, ia hanya mengamati dalam diam, sementara pikirannya terus menganalisis situasi. Ia memilih tetap berada di jalurnya sendiri. Pekerjaan berlangsung sepanjang malam. Formasi besar akhirnya selesai dibangun, dilengkapi dengan berbagai teknik penyamaran agar tidak mudah terdeteksi. Untuk menghindari kecurigaan musuh, mereka tidak berjaga langsung di sekitar kamar Feng Yi. Semua kembali ke tempat masing-masing, menunggu saat yang tepat. 2 hari berlalu tanpa kejadian. Hingga pada malam ketiga, suasana hening tiba-tiba pecah oleh teriakan minta tolong. Itu adalah suara Feng Yi. Lu Ming yang sedang berkultivasi langsung membuka mata dan bergegas keluar. Ia melihat sosok berjubah hitam keluar dari kamar Feng Yi, membawa Feng Yi bersamanya. Sosok itu melesat cepat menuju arah Gunung Enam Kong. Tanpa ragu, Shulong, Fu Xing, dan Duan Yan muncul dan langsung mengejar. Lu Ming juga mengikuti di belakang. Pengejaran berlangsung cepat. Begitu memasuki wilayah pegunungan, sosok berjubah hitam itu menukik ke dalam hutan lebat, bergerak seperti bayangan tanpa jejak. Feng Yi tampak berteriak meminta pertolongan, namun pelaku tetap melaju tanpa henti. Jarak di antara mereka semakin dekat. Shulong bahkan mulai meningkatkan kecepatannya, berusaha segera menangkap target. Namun pada saat itu, Lu Ming tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tindakannya membuat yang lain terkejut dan ikut berhenti. Sosok berjubah hitam di depan juga berhenti secara aneh. Situasi itu terasa janggal. Lu Ming kemudian mengungkapkan bahwa di depan terdapat formasi pembunuh yang sangat berbahaya. Jika mereka melangkah masuk, akibatnya akan fatal. Pernyataan itu membuat semua orang terkejut. Duan Yan tidak langsung percaya. Ia memeriksa dengan teliti, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan formasi. Hal itu membuatnya meragukan ucapan Lu Ming. Namun Lu Ming tetap tenang.
Ia yakin dengan penilaiannya. Keraguan mulai muncul di hati Duanyan dan yang lain. Tidak ada yang berani melangkah maju tanpa kepastian. Pada saat itu, sosok berjubah hitam justru tertawa sinis. Ia mengakui bahwa formasi tersebut memang ada dan tersembunyi dengan sangat baik. Pengakuan itu membuat suasana berubah drastis. Jelas bahwa mereka hampir saja terjebak. Shulong segera menuntut agar sosok itu melepaskan Feng Yi dan menyerahkan diri. Ia mengingatkan bahwa keluarga Feng berada di bawah perlindungan lembah Dewa Naga. Namun sosok berjubah hitam hanya merespons dengan ejekan. Di tengah situasi itu, Luming justru mengungkap sesuatu yang lebih mengejutkan. Ia menyatakan bahwa seluruh kejadian ini telah dirancang sejak awal. Bahkan sejak keluarga Feng meminta bantuan, semuanya sudah menjadi bagian dari rencana. Tujuan sebenarnya adalah untuk memancing mereka datang dan menjebak mereka dalam formasi tersebut. Ucapan itu membuat Shulong, Duanyan, dan Fu Xing terkejut. Luming bahkan menyebut bahwa sosok berjubah hitam itu adalah kepala keluarga Feng. Pernyataan itu terdengar tidak masuk akal. Mereka telah melihat sendiri jasad kepala keluarga Feng di dalam peti mati. Namun Luming tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa tidak ada jaminan bahwa jasad yang mereka lihat benar-benar milik kepala keluarga Feng. Dalam dunia bela diri, mengubah penampilan seseorang bukanlah hal sulit. Yang sulit ditiru adalah aura. Karena mereka tidak pernah mengenal aura kepala keluarga Feng sebelumnya, maka sangat mudah bagi pihak lain untuk menggunakan orang lain sebagai pengganti. Kecurigaan itu membuat semua orang menatap Feng Yi. Pada saat itu, sosok berjubah hitam telah melepaskan Feng Yi. Anehnya, Feng Yi tidak mengalami luka apapun. Kebenaran mulai terungkap. Sosok berjubah hitam itu akhirnya membuka penutup kepalanya. Wajahnya terlihat jelas. Itu memang kepala keluarga Feng. Sama persis dengan sosok yang sebelumnya mereka lihat dalam peti mati. Fakta ini membuktikan bahwa jasad yang diperiksa sebelumnya hanyalah tipuan. Sebuah rencana besar telah disusun dengan sangat rapi untuk menipu mereka semua. Namun yang mengejutkan, kepala keluarga Feng tidak menunjukkan kepanikan. Ia justru tampak tertarik pada Luming. Ia mengakui bahwa rencananya hampir sempurna dan ingin mengetahui bagaimana Luming bisa melihat celah tersebut. Luming hanya tersenyum tipis. Menurutnya, rencana itu sama sekali tidak sempurna. Sebaliknya, penuh dengan kelemahan yang bisa dibaca oleh orang yang cukup teliti. Bab 1460. Kepala keluarga Feng menatap Luming dengan tatapan dingin. Ia tidak percaya bahwa rencana yang telah disusunnya dengan begitu teliti disebut penuh dengan kekurangan. Luming tetap tenang. Ia tidak terburu-buru, melainkan mengurai semuanya dengan jelas. Ia menjelaskan bahwa kesalahan pertama muncul saat mereka membuka peti mati dan memeriksa jenazah. Semua orang terkejut. Mereka merasa telah memeriksa dengan sangat teliti dan tidak menemukan kejanggalan apapun. Namun Luming melihat sesuatu yang berbeda. Ia menyimpulkan bahwa tuan kedua dan tuan ketiga keluarga Feng memang benar-benar dibunuh. Pelakunya tidak lain adalah kepala keluarga Feng sendiri. Motifnya bukan sekadar pembunuhan, melainkan bagian dari rencana besar. Karena perasaan bersalah atau mungkin untuk menyempurnakan sandiwara, kedua jenazah itu diperlakukan dengan sangat rapi saat dimakamkan. Pakaian mereka disusun dengan teliti, seolah benar-benar dihormati. Namun kondisi jasad yang dianggap sebagai kepala keluarga Feng berbeda. Meskipun tampak rapi di permukaan, terdapat banyak detail kecil yang menunjukkan kecerobohan. Penataan pakaiannya tidak seteliti dua jenazah lainnya. Perbedaan kecil ini menjadi petunjuk penting. Jika benar itu adalah kepala keluarga Feng, maka seharusnya ia juga diperlakukan dengan penghormatan yang sama. Fakta bahwa ia tidak menunjukkan adanya ketidakwajaran. Kesimpulan Luming jelas, jenazah yang mereka lihat bukanlah kepala keluarga Feng yang sebenarnya. Feng Yi tampak terkejut mendengar penjelasan itu. Reaksinya justru semakin menguatkan dugaan Luming. Kepala keluarga Feng sendiri menunjukkan ekspresi terkejut. Ia tidak menyangka bahwa detail sekecil itu bisa disadari oleh Luming. Namun penjelasan Luming tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan ke kejadian sebelumnya, saat bayangan misterius memancingnya dan Zhang Kong keluar. Dalam peristiwa itu, lawan menunjukkan pemahaman yang sangat baik terhadap medan Gunung Enam Kong. Setelah menyerang Zhang Kong, pelaku bisa menghilang dalam waktu sangat singkat tanpa meninggalkan jejak. Hal ini hanya mungkin jika pelaku sangat familiar dengan wilayah tersebut, bahkan mungkin memiliki jalur rahasia.
Dari situ, Lu Ming mulai mencurigai bahwa pelaku berasal dari dalam keluarga Feng sendiri. Kemudian ia mengungkap poin ketiga, yaitu peristiwa terbaru. Mereka telah memasang formasi di kamar Feng Yi, namun pelaku bisa masuk dan keluar dengan mudah tanpa terjebak. Hal itu tidak mungkin terjadi kecuali Feng Yi sendiri bekerja sama dengan pelaku. Dengan semua petunjuk tersebut, identitas pelaku menjadi jelas. Tidak ada kemungkinan lain selain kepala keluarga Feng. Seluruh kejadian sejak awal ternyata adalah jebakan yang dirancang dengan rapi. Tujuannya bukan sekadar membalas dendam, melainkan untuk memancing para utusan lembah Dewa Naga dan membunuh mereka. Setelah mendengar penjelasan itu, Duan Yan menunjukkan kemarahan. Ia menyatakan bahwa keluarga Feng telah melakukan tindakan berani dengan menargetkan murid-murid lembah Dewa Naga. Namun kepala keluarga Feng hanya tertawa keras. Ia tidak lagi menyembunyikan niatnya. Menurutnya, meskipun rencana mereka telah terbongkar, itu tidak lagi penting. Semua orang yang ada di sana tetap akan mati. Saat itu juga, aura mengerikan meledak dari tubuhnya. Tingkat kultivasinya ternyata telah mencapai puncak tingkat keempat alam Kaisar Bela Diri. Hal ini membuat Shulong dan yang lainnya terkejut. Informasi yang mereka miliki sebelumnya menyebutkan bahwa kepala keluarga Feng hanya berada di tingkat ketiga. Perbedaan ini sangat besar. Belum sempat mereka mencerna situasi, 8 sosok muncul dari dalam hutan, mengelilingi mereka. Kedelapan orang itu adalah para tetua keluarga Feng, masing-masing memiliki kultivasi tingkat ketiga alam Kaisar Bela Diri. Jumlah kekuatan ini jauh melampaui catatan yang mereka ketahui. Ekspresi Shulong, Duan Yan, dan Fu Xing berubah serius. Situasi mereka kini sangat berbahaya. Tanpa menunda, kepala keluarga Feng langsung memerintahkan serangan. Pertempuran pun pecah. Shulong maju menghadapi kepala keluarga Feng. Ia melepaskan seluruh kekuatannya, namun tetap terdesak karena perbedaan tingkat kultivasi. Di sisi lain, Duan Yan dan Fu Xing bekerja sama melawan 8 tetua. Meskipun mampu bertahan, mereka jelas berada dalam posisi tertekan. Sementara itu, Lu Ming justru diabaikan. Dengan tingkat kultivasi yang paling rendah, ia tidak dianggap sebagai ancaman. Namun situasi berubah ketika Feng Yi muncul di belakangnya. Aura Feng Yi menunjukkan bahwa ia berada di puncak tingkat kedua alam Kaisar Bela Diri. Ia mengunci Lu Ming sebagai targetnya. Namun Lu Ming tidak menunjukkan rasa takut. Ia hanya tersenyum tipis, seolah semua ini sudah berada dalam perhitungannya. Di tengah pertempuran sengit, Shulong tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Aura di tubuhnya melonjak drastis. Ia berhasil menembus ke tingkat keempat alam Kaisar Bela Diri di tengah pertempuran. Perubahan ini langsung mengubah dinamika pertarungan. Pertempuran yang semula tidak seimbang kini memasuki fase baru yang lebih berbahaya dan tidak terduga. Bab 1461. Pada saat itu, Shulong tiba-tiba memancarkan aura Kaisar Bela Diri tingkat 4. Meskipun masih berada pada tahap awal, kekuatan tempurnya yang luar biasa membuatnya mampu bertarung seimbang melawan kepala keluarga Feng. Perubahan mendadak ini segera menarik perhatian Lu Ming, yang menyadari bahwa Shulong selama ini telah menyembunyikan tingkat kultivasinya. Ledakan kekuatan Shulong mengejutkan seluruh anggota keluarga Feng. Niat membunuh kepala keluarga Feng melonjak tajam, dan tanpa ragu ia mengarahkan serangannya kepada Lu Ming terlebih dahulu. Namun Lu Ming tidak memberi kesempatan sedikit pun. Dengan satu pukulan, ia menghancurkan cakar hitam lawannya hingga tulang-tulangnya remuk. Pukulan berikutnya langsung menghantam pusat energi lawan, menghancurkan dantian dalam sekejap. Tubuh Feng Yi terlempar jauh seperti layang-layang putus tali sebelum akhirnya tak bernyawa. Perbedaan kekuatan yang begitu besar membuatnya bahkan tidak mampu memberikan perlawanan berarti. Kemarahan kepala keluarga Feng pun meledak. Ia memerintahkan seluruh bawahannya untuk membunuh Lu Ming. Seorang tetua segera menyerang dengan telapak tangan hitam berbau busuk. Namun, Lu Ming membalas dengan kekuatan domain kekacauan dan teknik penekan yang dahsyat. Serangan lawan hancur, dan dalam beberapa pukulan berturut-turut, tubuh tetua itu hancur berkeping-keping. Kematian seorang Kaisar Bela Diri tingkat 3 dalam sekejap membuat semua orang terkejut. Kekuatan Lu Ming jauh melampaui dugaan siapapun. Shulong kemudian meminta bantuan Lu Ming untuk menghadapi kepala keluarga Feng. Keduanya bekerja sama, melancarkan serangan bertubi-tubi hingga membuat lawan mulai terdesak. Namun situasi berubah ketika sebuah lonceng hitam muncul di atas kepala keluarga Feng. Lonceng itu berdering, memancarkan gelombang tak kasat mata yang langsung menyerang jiwa. Serangan tersebut mengguncang roh spiritual, menyerang inti kesadaran seseorang. Lu Ming merasakan getaran ringan.
tetapi jiwanya tetap stabil berkat perlindungan Ziragyok yang menyelimutinya. Sebaliknya, Sulong terkena dampak besar. Tubuhnya bergetar, wajahnya pucat, dan darah mulai mengalir dari sudut bibirnya. Kepala keluarga Feng memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan lebih ganas. Lu Ming menahan serangan tersebut sendirian. Ia bertukar puluhan jurus dengan kepala keluarga Feng tanpa mundur sedikit pun. Kekuatan dan keteguhannya membuat lawan semakin terkejut, terutama karena lonceng pengguncang jiwa itu tidak memberikan efek berarti pada dirinya. Sementara itu, Sulong mundur dari pertempuran utama dan beralih membantu Duan Yan serta Fu Xing. Dengan kekuatan kaisar bela diri tingkat 4, ia segera membalikan keadaan. Dalam waktu singkat, beberapa tetua keluarga Feng tewas satu demi satu di tangannya. Pedang Sulong bergerak seperti naga, memancarkan kekuatan luar biasa. Bersama Duan Yan dan Fu Xing, mereka menghancurkan sisa lawan tanpa ampun. Upaya melarikan diri para tetua pun gagal total, dan akhirnya semuanya tewas di medan pertempuran. Kini, hanya kepala keluarga Feng yang tersisa. Keputusasaan mulai menyelimuti dirinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa rencananya akan runtuh sepenuhnya. Sulong yang ternyata berada di tingkat keempat, serta kekuatan Lu Ming yang jauh melampaui tingkatnya, membuat semua perhitungan menjadi sia-sia. Dengan penuh amarah dan keputusasaan, kepala keluarga Feng memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Ia memuntahkan darah ke arah lonceng hitam tersebut. Lonceng itu langsung bersinar merah darah, kekuatannya meningkat tajam, dan gelombang serangan jiwa menjadi semakin kuat. Namun, semua itu tetap tidak mampu menembus pertahanan Lu Ming. Ziragyok yang melindungi roh spiritualnya menahan setiap serangan tanpa celah. Di sisi lain, Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing telah menyelesaikan pertempuran mereka dan berdiri tidak jauh dari sana. Mereka tidak segera membantu, membiarkan Lu Ming menghadapi kepala keluarga Feng seorang diri. Lu Ming tetap berdiri teguh seperti batu di tengah lautan badai. Serangan demi serangan datang tanpa henti, tetapi tidak satu pun mampu menggoyahkan dirinya. Situasi kini sepenuhnya berbalik. Dari pemburu, kepala keluarga Feng telah menjadi mangsa yang terpojok, menghadapi tekanan dari kekuatan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Pertarungan belum berakhir, tetapi arah kemenangan telah terlihat jelas. Bab 1462. Situasi di medan pertempuran berubah menjadi semakin rumit ketika Sulong justru tidak menunjukkan niat untuk membantu Lu Ming secara langsung. Ia malah bersikap santai dan seolah menyerahkan sepenuhnya pertarungan kepada juniornya itu. Sikap tersebut membuat suasana menjadi aneh dan penuh kecurigaan. Lu Ming segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tatapannya menjadi dingin dan pikirannya bergerak cepat. Awalnya ia hanya mencurigai Duan Yan dan Fu Xing, tetapi kini jelas bahwa Sulong pun memiliki maksud tersembunyi. Fakta bahwa Sulong menyembunyikan tingkat kultivasinya sejak awal sudah menjadi tanda, dan sekarang ia bahkan membiarkan Lu Ming menghadapi musuh kuat sendirian. Semua ini menunjukkan rencana licik yang ingin memanfaatkan situasi untuk menyingkirkan Lu Ming. Di sisi lain, kepala keluarga Feng juga bukan orang bodoh. Ia dengan cepat menangkap ketegangan di antara mereka dan memanfaatkannya dengan melancarkan serangan bertubi-tubi kepada Lu Ming. Kesempatan untuk membunuh Lu Ming terbuka lebar di tengah ketidakharmonisan itu. Namun Lu Ming tidak panik, ia justru memanfaatkan keadaan tersebut dengan cerdik. Sambil bertarung, ia sengaja mundur ke arah Sulong dan yang lainnya, seolah tidak mampu lagi menahan tekanan. Gelombang lonceng pengguncang jiwa kembali berdering. Kali ini, serangan tak kasat mata itu tidak hanya menyasar Lu Ming, tetapi juga menjangkau Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing. Mereka terpaksa ikut menahan serangan jiwa tersebut, sesuatu yang sebelumnya mereka hindari. Dalam sekejap, wajah ketiganya memucat. Serangan terhadap jiwa jauh lebih berbahaya dibandingkan luka fisik. Jika dibiarkan, luka semacam itu bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Lu Ming memanfaatkan momen tersebut dengan sempurna. Ia tidak lagi berada di garis depan sepenuhnya, melainkan bergerak di sekitar pertempuran, sesekali melancarkan serangan ringan. Ia berpura-pura kelelahan, mengaku bahwa energi dan kekuatannya telah terkuras setelah menahan kepala keluarga Feng sendirian. Sementara itu, Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing tidak memiliki pilihan lain selain bertarung habis-habisan. Jika mereka tidak segera mengalahkan kepala keluarga Feng, jiwa mereka akan terus mengalami kerusakan. Pertempuran berlangsung sengit. Cahaya pedang Sulong menari seperti naga, bekerja sama dengan Duan Yan dan Fu Xing yang menyerang tanpa henti. Namun tanpa kontribusi penuh dari Lu Ming, mereka tidak mampu menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Seiring waktu berlalu, kondisi mereka semakin memburuk, wajah mereka semakin pucat,
dan jelas bahwa luka jiwa yang mereka alami semakin parah. Amarah pun membara di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Lu Ming tetap tenang. Ia menunggu saat yang tepat, mengamati setiap gerakan lawan dan sekutunya dengan penuh perhitungan. Setelah puluhan jurus berlalu, senyum tipis akhirnya muncul di sudut bibirnya. Ia merasa waktunya telah tiba. Sepasang sayap hitam tiba-tiba muncul di punggungnya. Senjata suci itu memancarkan kekuatan mengerikan. Dalam satu tebasan mendatar, kepala keluarga Feng tidak mampu menahan serangan tersebut. Tubuhnya terhempas keras ke tanah, darah menyembur dari mulutnya. Lu Ming bergerak secepat kilat. Ia muncul di depan kepala keluarga Feng dan melancarkan serangkaian serangan yang langsung menyegel inti energi lawan. Dalam sekejap, kepala keluarga Feng kehilangan seluruh kemampuannya untuk melawan. Melihat hal ini, Shulong, Duanya, dan Fusing terkejut sekaligus merasa terancam. Mereka tidak menyangka Lu Ming masih memiliki kekuatan sebesar itu, bahkan mampu menggunakan senjata suci pada saat genting. Pertanyaan dan kecurigaan muncul di wajah mereka, tetapi mereka tidak memiliki dasar untuk menyalahkan Lu Ming. Bagaimanapun, sebelumnya mereka juga tidak memberikan bantuan penuh. Ketegangan di antara mereka belum sepenuhnya hilang, tetapi fokus segera beralih kepada kepala keluarga Feng yang telah tertangkap. Keputusasaan terlihat jelas di wajah pria itu. Ia menyadari bahwa semua rencananya telah gagal total. Tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Akhirnya, ia memilih untuk mengungkapkan segalanya. Ia menjelaskan bahwa semua bermula dari penemuan sebuah reruntuhan kuno secara tidak sengaja. Di dalamnya, ia memperoleh teknik kultivasi yang aneh dan berbahaya, yang memerlukan darah serta jiwa manusia untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat. Teknik tersebut membuat kekuatannya melonjak jauh melampaui catatan sebelumnya. Namun, ada syarat khusus yang membuatnya semakin kejam. Semakin muda dan berbakat seseorang, semakin besar manfaat yang bisa diperoleh dari darah dan jiwa mereka. Inilah alasan mengapa ia menargetkan para murid lembah Dewa Naga. Ia merancang jebakan untuk membunuh mereka dan menggunakan kekuatan mereka demi meningkatkan kultivasinya. Rencananya hampir berhasil, tetapi semuanya runtuh karena kehadiran Lu Ming dan perubahan tak terduga dalam kekuatan Shulong. Namun, pengakuan itu tidak berhenti di situ. Ia juga mengungkap bahwa reruntuhan kuno tersebut masih menyimpan banyak harta berharga. Mendengar hal itu, mata Shulong, Duanyan, dan Fusing langsung berbinar. Keserakahan terlihat jelas, menggantikan kelelahan dan kemarahan sebelumnya. Mereka segera menuntut agar kepala keluarga Feng membawa mereka ke lokasi tersebut. Namun, pria itu tidak bodoh. Ia menolak dengan tegas kecuali diberikan jaminan keselamatan. Ketegangan kembali meningkat. Ancaman kematian dilontarkan, bahkan salah satu telinganya dipotong untuk menekan dirinya. Namun ia tetap bersikeras. Situasi kini berubah menjadi permainan tipu daya yang baru. Tidak ada lagi pihak yang benar-benar percaya satu sama lain. Setiap orang memiliki tujuan masing-masing, dan setiap langkah dipenuhi perhitungan serta kecurigaan. Pertarungan fisik mungkin telah usai, tetapi pertarungan kecerdikan baru saja dimulai. Bab 1463. Pada akhirnya, kepala keluarga Feng tidak memiliki pilihan selain menyetujui permintaan tersebut. Dengan kondisi yang sudah terpojok, ia mengangguk dan bersedia memimpin jalan menuju lokasi yang disebut sebagai reruntuhan kuno. Rombongan segera bergerak ke arah timur sesuai petunjuknya. Mereka melesat di udara, menembus wilayah pegunungan hampa yang luas dan sunyi. Setelah menempuh perjalanan sangat jauh, mereka akhirnya tiba di sebuah ngarai terpencil yang tersembunyi dari pandangan. Di dalam ngarai itu terdapat sebuah gua yang sangat tersamar. Lokasinya begitu tersembunyi sehingga hampir mustahil ditemukan tanpa petunjuk. Kepala keluarga Feng mengklaim bahwa di dalam gua tersebut terdapat kediaman seorang ahli tak tertandingi dari masa lampau. Keserakahan mulai tampak jelas di wajah Shulong, Duanyan, dan Fusing. Mereka mempercayai penjelasan tersebut, terlebih setelah mengetahui bahwa lonceng aneh milik kepala keluarga Feng berasal dari tempat itu. Tanpa banyak pertimbangan, mereka memutuskan untuk masuk. Kepala keluarga Feng berjalan lebih dulu, diikuti oleh Shulong dan yang lainnya yang tampak tidak sabar. Lu Ming berada di posisi paling belakang, tetap tenang dan waspada, mengamati setiap detail dengan penuh kehati-hatian. Setelah memasuki gua, mereka melewati lorong sempit yang panjang. Cahaya redup mulai terlihat di ujung lorong. Ketika mereka keluar dari lorong tersebut, pemandangan di depan terbuka menjadi ruang bawah tanah yang sangat luas. Dindingnya dipenuhi batu permata yang memancarkan cahaya samar, menciptakan suasana yang aneh dan menyeramkan. Namun, hal yang paling mengejutkan bukanlah gua itu sendiri.
Di tengah ruang tersebut, terdapat sosok yang duduk bersila. Seorang lelaki tua dengan tubuh kurus kering seperti kerangka. Kulitnya keriput dan menempel pada tulang, seolah tidak memiliki darah dan daging, namun matanya memancarkan cahaya gelap yang penuh hasrat. Kehadiran sosok itu membuat suasana berubah drastis. Tiba-tiba, kepala keluarga Feng maju dan berlutut di hadapan sosok tersebut, menunjukkan sikap tunduk sepenuhnya. Sikap ini langsung mengungkap kenyataan yang mengejutkan. Lu Ming dan yang lainnya segera menyadari bahwa mereka telah terjebak. Semua yang terjadi sebelumnya hanyalah sandiwara. Tidak ada reruntuhan kuno seperti yang dijanjikan. Tujuan sebenarnya dari kepala keluarga Feng adalah membawa mereka ke tempat ini sebagai persembahan. Pengakuan itu membuat situasi menjadi jelas. Mereka bukan pemburu, melainkan mangsa yang dengan sengaja dipancing masuk ke dalam jebakan. Di belakang sosok tua itu, terdapat tumpukan mayat kering yang sudah kehilangan seluruh esensinya. Pemandangan tersebut memperkuat dugaan bahwa mereka akan dijadikan sumber kekuatan untuk memulihkan kondisi pria tua tersebut. Rasa dingin menjalar di hati semua orang. Duan Yan mencoba mengancam dengan menyebut identitas mereka sebagai murid lembah Dewa Naga, berharap dapat menakut-nakuti lawan. Namun reaksi yang didapat justru sebaliknya. Sosok tua itu menunjukkan sikap meremehkan, seolah keberadaan lembah Dewa Naga tidak berarti apa-apa baginya. Pengakuan bahwa ia telah hidup sejak puluhan ribu tahun lalu membuat semua orang tersentak. Fakta tersebut menunjukkan bahwa ia bukan sekadar ahli biasa, melainkan sosok yang telah melampaui batas kehidupan normal seorang kaisar bela diri. Kesimpulan yang muncul begitu jelas dan mengerikan. Sosok itu adalah seorang ahli tingkat suci. Kesadaran ini langsung menghancurkan semangat bertarung. Duan Yan dan Fu Xing mencoba melarikan diri tanpa ragu. Namun, sebelum mereka sempat pergi jauh, suara keras dari sosok tua itu menggema di seluruh ruang. Tubuh mereka tiba-tiba membeku di udara. Tidak ada luka yang terlihat, tidak ada serangan yang tampak, namun kehidupan mereka lenyap seketika. Tubuh mereka jatuh ke tanah tanpa jiwa. Pemandangan itu membuat Shulong diliputi ketakutan yang luar biasa. Seluruh tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir tanpa henti. Aura yang dipancarkan oleh sosok tua itu kemudian meledak. Kekuatan tersebut terasa seperti lautan tanpa batas, seperti hukum langit dan bumi itu sendiri. Tekanan itu membuat siapapun yang merasakannya kehilangan harapan untuk melawan. Di hadapan kekuatan mutlak itu, Shulong akhirnya runtuh. Ia berlutut dan memohon ampun tanpa mempertahankan harga dirinya sedikit pun. Semua ambisi dan kesombongannya sebelumnya lenyap dalam sekejap. Sosok tua itu tidak langsung membunuhnya. Ia menawarkan sebuah pilihan yang lebih kejam. Ia bersedia membiarkan Shulong hidup, tetapi dengan syarat bahwa jiwa Shulong akan ditanami batasan. Dengan demikian, Shulong harus mematuhi segala perintahnya seumur hidup. Pilihan itu sama saja dengan menjadi budak selamanya. Shulong dilanda dilema besar. Menolak berarti mati seketika, tetapi menerima berarti kehilangan kebebasan selamanya. Ketika identitas sosok tua itu terungkap sebagai tetua dari kekuatan gelap yang menakutkan, ketakutan Shulong semakin dalam. Nama tersebut membawa bayangan kehancuran dan kengerian yang tak terbayangkan. Di tengah suasana penuh tekanan dan keputusasaan, situasi menjadi semakin genting. Semua rencana dan perhitungan sebelumnya runtuh total. Mereka tidak hanya terjebak, tetapi juga berhadapan dengan kekuatan yang jauh melampaui kemampuan mereka. Kini, harapan nyaris tidak tersisa. Pertanyaan yang tersisa hanyalah siapa yang akan bertahan, dan dengan harga apa. Bab 1464. Ketika mendengar identitas tetua kerangka itu, ketakutan Shulong mencapai puncaknya. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung bersujud dan menyatakan kesediaannya untuk tunduk sepenuhnya. Keputusan itu diambil tanpa pertimbangan panjang, menunjukkan betapa dalam rasa takut yang ia rasakan terhadap kekuatan yang berdiri di hadapannya. Lu Ming mengamati dengan tenang. Ia belum pernah mendengar nama kekuatan tersebut sebelumnya, namun reaksi Shulong sudah cukup untuk menunjukkan bahwa organisasi itu bukanlah sesuatu yang biasa. Ketakutan yang terpancar bukanlah kepura-puraan, melainkan ketakutan yang berasal dari lubuk hati terdalam. Tetua kerangka itu tampak puas. Sebuah cahaya hitam melesat dari dahinya dan masuk ke tubuh Shulong, menanamkan batasan yang mengikat jiwanya. Dalam sekejap, sikap Shulong berubah sepenuhnya. Ia menjadi patuh dan tunduk tanpa perlawanan, seolah seluruh kehendaknya telah dikuasai. Kemudian perhatian tetua itu beralih kepada Lu Ming. Ia menawarkan pilihan yang sama, meminta Lu Ming untuk menyerahkan diri dan menjadi alat untuk memancing lebih banyak korban di masa depan. Namun, Lu Ming menolak dengan tenang. Tidak ada rasa takut dalam sikapnya.
ia justru menatap lawannya dengan tajam, seolah telah melihat sesuatu yang tersembunyi. Pengamatan Luming sangat teliti. Ia mulai mengungkap satu persatu kejanggalan yang terjadi sejak mereka memasuki gua. Cara tetua kerangka itu membunuh Duanyan dan Fuxing, pelepasan aura yang terlalu disengaja, serta kebutuhan untuk memancing mereka ke dalam gua melalui kepala keluarga Feng, semuanya menunjukkan satu hal yang sama. Tetua itu tidak berada dalam kondisi sempurna. Kesimpulan tersebut membuat suasana berubah. Wajah tetua kerangka itu sedikit berubah, sementara Shulong diliputi penyesalan. Ia menyadari bahwa dirinya telah membuat keputusan yang salah, tetapi semuanya sudah terlambat. Tetua itu segera memerintahkan Shulong untuk membunuh Luming. Dalam keadaan terikat oleh batasan jiwa, Shulong tidak memiliki pilihan selain mematuhi. Rasa sakit yang tak tertahankan memaksanya bergerak. Ia menyerang dengan kekuatan penuh. Cahaya pedang yang tajam mengarah ke titik vital Luming, mencoba mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Namun, Luming tidak lagi menahan diri. Ia mengerahkan kekuatan sejatinya. Garis keturunan ketiga muncul, energi melonjak dan domain kekacauan menyelimuti tubuhnya. Dengan satu pukulan penuh kekuatan, ia menghancurkan seluruh pertahanan Shulong. Tubuh Shulong hancur di udara. Pertarungan berakhir dalam satu serangan. Tanpa membuang waktu, Luming segera memanggil sayap hitamnya dan melesat menuju pintu keluar dengan kecepatan maksimal. Ia tahu bahwa ancaman sebenarnya belum berakhir. Tetua kerangka itu dipenuhi niat membunuh. Ia menyadari bahwa Luming adalah jenius langka yang tidak boleh dibiarkan hidup. Dengan kekuatan yang tersisa, ia melancarkan serangan jarak jauh berupa cahaya hitam yang melesat menembus ruang. Serangan itu sangat cepat, hampir seperti berpindah tempat dalam sekejap. Luming tidak sempat menghindar. Cahaya hitam itu langsung menembus tubuhnya dan menuju roh spiritualnya. Namun, perlindungan Zirah Giok kembali menyelamatkannya. Cahaya tersebut tertahan, hanya membuat tubuh Luming bergetar ringan tanpa menyebabkan kerusakan fatal. Luming terus melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Tetua kerangka itu menjadi semakin marah. Ia tidak menyangka bahwa Luming memiliki harta pelindung jiwa yang begitu langka. Dengan amarah yang meluap, ia memutuskan untuk mengejar langsung, meskipun hal itu akan memperparah lukanya. Sebelum pergi, ia menghabisi kepala keluarga Feng tanpa belas kasihan. Tubuh pria itu menyusut dengan cepat, berubah menjadi mayat kering setelah seluruh esensi hidupnya diserap. Nasib yang sama telah menimpa Shulong, Duanyan, dan Fuxing. Energi mereka menjadi bahan bakar bagi pemulihan tetua tersebut. Tubuh tetua kerangka itu mulai menunjukkan sedikit kehidupan, tetapi masih jauh dari pulih sepenuhnya. Dengan teriakan penuh niat membunuh, ia berubah menjadi cahaya hitam dan melesat keluar dari gua, mengejar Luming. Di luar, Luming telah terbang sejauh mungkin. Ia mengerahkan seluruh kecepatannya, memanfaatkan energi angin dan kekuatan sayap hitam untuk melesat melintasi langit. Namun, ancaman belum hilang. Dari belakang, cahaya hitam itu terus mendekat dengan kecepatan yang menakutkan. Tetua itu rela mempertaruhkan kondisinya demi membunuh Luming. Tekadnya tidak tergoyahkan. Situasi menjadi sangat kritis. Di hadapan kekuatan yang jauh melampaui dirinya, satu-satunya pilihan Luming adalah terus melarikan diri dan mencari peluang untuk bertahan hidup. Perburuan pun dimulai, dengan nyawa sebagai taruhannya. Bab 1465. Luming membentangkan sayap hitamnya yang sangat lebar. Dengan satu kepakan, tubuhnya berubah menjadi kilatan hitam yang melesat melintasi kehampaan dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, ia telah menempuh jarak yang sangat jauh, meninggalkan jejak bayangan di udara. Namun, meskipun kecepatannya sudah sangat mencengangkan, ancaman di belakangnya tidak berkurang. Cahaya hitam yang merupakan jelmaan tetua kerangka terus mendekat, bahkan secara perlahan memperpendek jarak di antara mereka. Luming segera meningkatkan aliran energi ke dalam manik pembeku udara. Kecepatannya melonjak sekali lagi, cukup untuk mempertahankan jarak agar tidak langsung tertangkap. Keduanya pun terlibat dalam kejar-kejaran sengit yang berlangsung lama, melintasi wilayah luas tanpa henti. Waktu berlalu cukup lama, dan dampak dari penggunaan energi terus-menerus mulai terasa. Kecepatan Luming perlahan menurun. Energi inti di dalam tubuhnya semakin menipis akibat penggunaan teknik angin dan pengendalian sayap hitam secara terus-menerus. Melihat hal itu, tetua kerangka di belakangnya mencibir. Ia memahami bahwa Luming tidak akan mampu mempertahankan kecepatan tersebut selamanya. Jarak di antara mereka semakin dekat. Namun, Luming tetap tenang.
Pada saat yang genting, sebuah lorong ruang waktu tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia melangkah masuk tanpa ragu, dan dalam sekejap telah berpindah sangat jauh dari lokasi semula. Perubahan ini mengejutkan tetua kerangka. Kemampuan untuk mengendalikan ruang dan waktu bukanlah sesuatu yang biasa. Dengan bantuan makhluk misterius yang menyertainya, Lu Ming berhasil menciptakan jarak yang cukup aman untuk sementara waktu. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Lu Ming mengeluarkan sejumlah besar batu permata mentah. Dengan kekuatan melahapnya, ia menyerap energi dari batu-batu tersebut sambil terus terbang, memulihkan inti energinya yang hampir habis. Namun, pengejaran tidak berhenti. Tetua kerangka itu kembali mendekat. Setiap kali jarak menjadi terlalu dekat, Lu Ming kembali menggunakan lorong ruang waktu untuk menjauh. Hal ini membuat pengejaran berlangsung berulang kali tanpa hasil pasti. Situasi tersebut akhirnya membuat tetua kerangka kehilangan kesabaran. Ia menyadari bahwa jika terus berlanjut, kondisinya justru akan semakin memburuk. Ia membutuhkan cara cepat untuk mengakhiri semuanya. Dengan tekad kuat, ia mengambil keputusan berbahaya. Sebagian dari kekuatannya dipisahkan dan dikirim melalui ruang, mengorbankan sebagian energi demi mempercepat perburuan. Langkah itu berhasil. Tiba-tiba, di hadapan Lu Ming muncul sosok tetua kerangka. Pada saat yang sama, sosok lainnya muncul di belakangnya. Ia kini terjebak di antara dua arah, tidak memiliki jalan untuk melarikan diri. Tekanan kuat langsung mengunci pergerakannya. Tanpa menunda, tetua itu melancarkan serangan. Cahaya hitam melesat dengan kecepatan luar biasa, menembus ruang dan langsung menuju ke arah jiwa Lu Ming. Lu Ming segera mengaktifkan domain kekacauan untuk menahan serangan tersebut. Sebagian kekuatan berhasil dilemahkan, tetapi sisanya tetap menembus pertahanan dan menghantam roh spiritualnya. Zirah Giok kembali berperan. Serangan itu tertahan, meskipun sebagian kecil kekuatannya tetap berhasil menyentuh jiwa Lu Ming, menimbulkan sensasi aneh yang mengguncang kesadarannya. Serangan ini berbeda dari serangan biasa. Ia langsung menargetkan jiwa, melewati pertahanan fisik sepenuhnya. Tetua kerangka semakin berniat membunuh. Ia menyadari bahwa Lu Ming bukan hanya memiliki perlindungan jiwa yang langka, tetapi juga kekuatan jiwa yang sangat kuat. Kombinasi ini menjadikannya ancaman besar di masa depan. Lu Ming tetap waspada. Ia memahami bahwa lawannya, meskipun terluka parah, tetap merupakan sosok tingkat suci yang tidak bisa diremehkan. Pertempuran memasuki fase baru ketika tetua kerangka mulai berubah. Tubuhnya menjadi samar, dan akhirnya berubah menjadi sosok menyeramkan seperti dewa kematian. Aura kegelapan menyelimuti sekelilingnya, membawa tekanan yang menyesakan. Sabit besar muncul di tangannya, memancarkan niat membunuh yang dingin. Serangan berikutnya datang tanpa ampun. Sabit tersebut menebas dengan kekuatan yang mampu melukai jiwa. Bersamaan dengan itu, dua cahaya hitam menyerupai pedang juga melesat dari arah lain, menyerang secara bersamaan. Lu Ming tidak tinggal diam. Ia mengubah domain kekacauannya menjadi domain petir yang menyelimuti langit, lalu menambahkan unsur api yang berkobar hebat di dalamnya. Perpaduan petir dan api menciptakan medan pertahanan yang kuat. Ketika serangan lawan menghantam, terdengar suara mendesis dan asap hitam muncul, menandakan adanya benturan antara kekuatan yang saling menahan. Efeknya terlihat jelas, serangan lawan melemah. Lu Ming menyadari bahwa strategi ini efektif. Dengan memanfaatkan sifat kekuatan lawan, ia berhasil menemukan cara untuk menahan serangan yang berbahaya tersebut. Namun, tetua kerangka tidak berhenti. Auranya kembali meningkat, dan tekanan yang dipancarkan semakin besar. Pertempuran antara keduanya kini mencapai titik kritis. Satu pihak adalah jenius muda dengan potensi luar biasa, sementara pihak lainnya adalah makhluk tua dari masa lampau yang bertahan hidup dengan sisa kekuatannya. Hasil dari bentrokan ini akan menentukan hidup dan mati. Bab 1466. Dengungan tajam memenuhi kehampaan saat sabit kematian dan pedang ilahi hitam menembus domain petir dan api yang dibentangkan Lu Ming. Kekuatan keduanya jauh melampaui pertahanan biasa, menghantam langsung tanpa memberi celah. Makhluk kecil bernama Bubbles mengeluarkan jeritan nyaring, lalu dengan cepat mengayunkan cakarnya. Gelombang ruang waktu menyebar, membentuk lapisan pertahanan yang melindungi Lu Ming. Serangan mengerikan dari tetua kerangka itu akhirnya tertahan, meskipun sebagian kekuatannya tetap berhasil menembus. Hantaman itu mengguncang keras. Baju zirah giok yang melapisi tubuh Lu Ming bergetar hebat saat kekuatan tersebut merembes masuk dan menyerang jiwanya secara langsung. Tubuhnya terpental ke belakang, rasa sakit yang menusuk menjalar hingga ke inti kesadarannya.
Meski begitu, ia masih mampu bertahan. Jiwa Luming jauh lebih kuat dibandingkan manusia biasa, namun tetap saja serangan itu hampir merobek kesadarannya. Jika orang lain yang menerima serangan yang sama, kemungkinan besar jiwanya telah hancur seketika. Di sisi lain, tetua kerangka diliputi keterkejutan yang lebih dalam. Serangan jiwa yang dilancarkannya seharusnya mampu menghancurkan seorang ahli tingkat tinggi, tetapi Luming yang berada pada tingkat jauh lebih rendah justru mampu menahannya. Keadaan itu membuatnya semakin waspada sekaligus gelisah. Tekad untuk membunuh pun semakin menguat. Dalam kondisi tubuh yang telah terluka parah, tetua itu tetap memaksakan diri melancarkan serangan lanjutan. Sabit kematian kembali berayun, sementara telapak tangan raksasa yang mengandung kekuatan mengerikan menghantam ke arah Luming. Serangan kali ini tidak hanya menyasar jiwa, tetapi juga tubuh secara langsung. Dandan segera bergerak. Dari mulutnya keluar sebuah bola ilusi dunia yang meluncur dan bertabrakan dengan jejak telapak tangan raksasa itu. Pada saat yang sama, Bubbles melancarkan bilah ruang waktu yang tajam, menebas ke arah musuh. Luming tidak mundur, matanya dipenuhi keganasan, memilih untuk menghadapi serangan secara langsung. Ia mengabaikan ancaman dari belakang dan justru melesat ke depan, berniat melakukan serangan balasan. Cahaya muncul di antara alisnya, membentuk sebuah perisai besar seperti gunung. Benturan besar terjadi saat dunia ilusi hancur lebih dulu, disusul benturan keras antara telapak tangan raksasa dan perisai tersebut. Perisai terguncang hebat, namun berhasil menahan serangan hingga akhirnya kekuatan keduanya saling meniadakan. Bilah ruang waktu milik Bubbles terus berlanjut, menekan lawan tanpa henti. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Luming. Ia melihat bahwa kekuatan fisik lawannya tidak sekuat serangan jiwanya. Dengan tekad bulat ia melancarkan serangan bertubi-tubi. Pukulan demi pukulan dilepaskan, berpadu dengan serangan Bubbles, menghantam tetua kerangka tanpa memberi ruang bernapas. Benturan dahsyat mengguncang ruang di sekitar mereka. Tubuh tetua kerangka terpental ke belakang, cahaya hitam di tubuhnya bergetar tidak stabil. Namun serangan dari sabit kematian kembali menghantam Luming. Rasa sakit di jiwanya kembali membuncah, tetapi ia menahannya dengan tekad kuat. Tanpa gentar, ia terus mengejar lawan, seolah mengabaikan rasa sakit yang menggerogoti dirinya. Sayap hitamnya mengepak seperti bilah langit, sementara tombak panjang muncul di tangannya. Teknik serangan dilepaskan, menghasilkan gelombang kekuatan berlapis yang menghantam ke arah lawan. Dandan dan Bubbles juga menyerang bersamaan, menciptakan tekanan yang semakin besar. Tetua kerangka berusaha menahan dengan cakar tulangnya, tetapi benturan yang terjadi membuatnya kembali terdesak. Amarahnya meledak. Cahaya hitam di tubuhnya membakar seperti api. Sosok dewa kematian menyatu ke dalam tubuhnya, memicu ledakan kekuatan yang jauh lebih besar. Aura mengerikan memancar, menekan seperti gunung purba yang runtuh dari langit. Tekanan itu membuat seluruh ruang terasa membeku. Serangan pamungkas pun dilancarkan. Sebilah pedang raksasa terbentuk dari cahaya hitam dan menebas ke arah Luming, membelah langit dan awan di sekitarnya. Perisai segera melayang untuk menahan. Dandan dan Bubbles turut membangun pertahanan berlapis. Namun satu demi satu pertahanan itu runtuh di bawah kekuatan dahsyat tersebut. Akhirnya, tebasan itu menghantam langsung. Sayap hitam Luming menutup di depan tubuhnya, sementara domain kacau menyelimuti dirinya sebagai lapisan terakhir. Benturan keras mengguncang. Tubuh Luming terpental jatuh seperti meteor, menghantam tanah dan menciptakan lubang besar. Darah muncrat dari mulutnya. Tubuhnya terasa remuk, beberapa tulang patah, dan energi di dalam tubuhnya kacau tak terkendali. Tetua kerangka perlahan mendekat, membawa aura menekan yang semakin kuat. Api di matanya menyala, menunjukkan tekad untuk mengakhiri pertarungan. Di matanya, Luming adalah sosok yang tidak masuk akal. Dengan tingkat kekuatan yang rendah, ia mampu bertahan sejauh ini, bahkan memiliki berbagai harta dan kemampuan luar biasa. Keberadaan makhluk pendamping seperti Bubbles dan Dandan semakin menambah keanehan itu. Namun justru karena itulah, ia harus memastikan Luming mati di tempat. Sementara itu, pikiran Luming berputar cepat. Ia menyadari bahwa jika pertarungan ini terus berlanjut, dirinya akan kehabisan tenaga terlebih dahulu. Di tengah tekanan itu, sebuah ingatan muncul. Prasasti penekan penjara. Sebuah kekuatan yang memiliki kemampuan menahan energi jahat dan iblis. Kesadaran itu muncul kembali setelah sekian lama terabaikan sejak ia mengembangkan tubuh spiritualnya. Mata Luming kembali bersinar. Harapan baru muncul di tengah keputusasaan, menjadi titik balik yang dapat menentukan hidup dan matinya dalam pertempuran yang semakin mendekati batas akhir.
Bab 1467. Dengan satu niat, prasasti penekan penjara melayang keluar dari tubuh Luming. Benda kuno itu langsung membesar dengan cepat, memancarkan aura berat yang menekan segala arah. Tanpa ragu, Luming mengarahkannya ke depan. Prasasti itu melesat dan turun dari langit, mengunci tetua kerangka sebagai target. Begitu melihatnya, tetua kerangka langsung diliputi ketakutan yang luar biasa. Kesadarannya terguncang hebat, seolah menghadapi sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Ia tidak berani melawan, tubuhnya berbalik dan melarikan diri tanpa menoleh sedikit pun. Namun semuanya sudah terlambat. Prasasti penekan penjara bergetar, huruf-huruf kuno di permukaannya bersinar terang. Dalam sekejap, ukurannya menjulang seperti gunung raksasa dan muncul tepat di atas kepala tetua kerangka, lalu menekan ke bawah dengan kekuatan mutlak. Tetua kerangka menjerit ketakutan. Energi hitam di tubuhnya meledak keluar dengan kekuatan puncak jauh lebih dahsyat dibandingkan serangan sebelumnya. Dengan putus asa, ia mengayunkan serangan pedang cahaya hitam ke arah prasasti tersebut. Serangan itu mengandung seluruh kekuatan hidupnya, sebuah usaha terakhir untuk bertahan. Namun di hadapan kekuatan prasasti penekan penjara, semuanya tampak sia-sia. Aura penekan yang berasal darinya seolah mampu menghancurkan segala bentuk perlawanan. Cahaya pedang itu langsung padam begitu menyentuh wilayah tekanannya. Tanpa hambatan, prasasti itu menghantam tubuh tetua kerangka. Tubuh kurus itu langsung hancur, meledak menjadi abu dalam satu benturan. Luming tertegun. Ia tidak mengendalikan prasasti tersebut sepenuhnya, tetapi benda itu justru bergerak sendiri dan menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui kendalinya. Kekuatan yang dikeluarkan bahkan berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan saat ia menggunakannya. Namun di saat berikutnya, secercah cahaya hitam melesat keluar dari sisa kehancuran. Cahaya itu begitu cepat hingga menembus ruang dan menghilang dalam sekejap. Suara dingin dan penuh kebencian bergema dari kejauhan, menandakan bahwa sebagian jiwa tetua kerangka masih berhasil melarikan diri. Luming mengerutkan kening. Meski tubuh fisiknya telah hancur, ancaman itu belum sepenuhnya lenyap. Prasasti penekan penjara bergetar ringan, seolah menunjukkan kemarahan. Namun setelah itu ukurannya kembali mengecil dan melayang tenang di atas Luming. Tatapan Luming tertuju pada prasasti tersebut. Ia semakin yakin bahwa asal-usul benda itu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Kekuatan yang ia gunakan selama ini kemungkinan hanyalah sebagian kecil dari potensi sebenarnya. Ia mencoba memahami mengapa prasasti itu bereaksi sendiri. Tetua kerangka memang menggunakan teknik jahat, tetapi Luming pernah menghadapi banyak praktisi jalur gelap sebelumnya tanpa melihat fenomena serupa. Hal ini membuatnya merasa bahwa ada rahasia lain yang belum ia pahami. Ingatan tentang fragmen prasasti lain yang pernah disebutkan sebelumnya kembali muncul dalam benaknya. Ia menyadari bahwa untuk mengungkap rahasia sepenuhnya, ia harus menemukan bagian lain dari prasasti tersebut. Namun jalan menuju tujuan itu tidak mudah. Sekte besar yang memiliki fragmen tersebut dikenal sangat kuat, bahkan termasuk yang terkuat di wilayahnya. Pikiran itu terhenti ketika perhatiannya tertuju pada lokasi kehancuran tetua kerangka. Tidak banyak yang tersisa, tetapi sebuah lembaran hitam perlahan jatuh ke tanah. Luming bergerak cepat dan mengambilnya. Setelah diperiksa, ia menyadari bahwa benda itu adalah sebuah teknik rahasia. Tanpa membuang waktu, ia segera meninggalkan tempat itu. Pertarungan besar yang baru saja terjadi kemungkinan telah menarik perhatian banyak pihak. Setelah menempuh jarak sangat jauh, ia menemukan sebuah gua tersembunyi dan memutuskan untuk beristirahat serta memulihkan diri. Di dalam gua, ia mengeluarkan sejumlah besar batu mentah dan mulai menyerap energi asalnya. Energi itu mengalir deras ke dalam tubuhnya, memulihkan kekuatan yang telah terkuras. Beberapa waktu kemudian, inti esensialnya kembali ke kondisi puncak. Aliran energinya menjadi semakin halus dan padat, mencapai batas maksimum yang dapat dicapai pada tingkat sebelumnya. Tanda-tanda terobosan mulai muncul. Sejak sebelumnya, ia telah berada di ambang batas tingkat berikutnya. Setelah melalui pertempuran hidup dan mati, potensi dalam tubuhnya akhirnya mencapai titik ledakan. Luming mengeluarkan batu dao surgawi dan membiarkannya melayang di atas kepala. Aura dao yang terpancar darinya membantu memperdalam pemahaman dan mempercepat proses kultivasi. Hari demi hari berlalu dalam keheningan. Energi antara langit dan bumi terus mengalir ke dalam tubuhnya. Batu mentah tingkat menengah yang ia keluarkan turut mempercepat penyerapan, membuat auranya meningkat dengan cepat. Akhirnya, batas itu ditembus. Kekuatan dalam tubuhnya melonjak tajam. Domain kekacauan mengalami peningkatan, dan kultivasinya berhasil menembus tingkat berikutnya.
Ia kini berada di alam kaisar bela diri tingkat kedua. Namun Luming tidak berhenti. Ia terus menstabilkan fondasi barunya agar kekuatan tersebut menjadi kokoh dan tidak goyah. Setelah beberapa hari tambahan, proses itu selesai. Energi dalam tubuhnya kini mengalir stabil dan kuat, siap digunakan dalam pertempuran berikutnya. Baru setelah itu, ia mengingat lembaran hitam yang diperoleh sebelumnya. Ia mengeluarkannya dan mulai mempelajarinya dengan serius. Bahan lembaran itu terasa aneh, ringan namun sangat kuat. Ketika energi disalurkan ke dalamnya, barisan tulisan kecil muncul dengan jelas. Setelah memahami isinya, mata Luming dipenuhi kegembiraan. Teknik yang tercatat adalah teknik serangan jiwa yang sangat langka. Teknik tersebut memungkinkan seseorang untuk menempa dan memperkuat jiwa, sekaligus memadatkan kekuatan jiwa menjadi bentuk serangan yang tajam seperti pedang ilahi. Ia langsung teringat pada serangan tetua kerangka sebelumnya. Cahaya hitam yang keluar dari mata lawan dan langsung menyerang jiwa merupakan manifestasi dari teknik ini. Nilai teknik ini tidak terukur. Selain meningkatkan kekuatan jiwa, juga memberikan kemampuan menyerang yang sangat sulit ditahan oleh lawan. Bagi Luming, teknik ini sangat cocok. Jiwanya telah melalui proses pemurnian dan kehancuran sebelumnya, membuatnya jauh lebih kuat dibandingkan kebanyakan orang. Jika ia berhasil menguasai teknik ini, maka kekuatan tempurnya akan meningkat secara drastis. Tanpa menunda, ia langsung mulai mempelajarinya dengan penuh konsentrasi, menapaki jalan baru dalam penguasaan kekuatan jiwa yang lebih dalam dan mematikan. Bab 1468. Waktu berlalu tanpa terasa. Dalam dunia kultivasi, aliran waktu seakan kehilangan makna. Dalam sekejap, lebih dari setengah bulan telah terlewati. Di dalam sebuah gua sunyi, Luming yang duduk bersila perlahan membuka matanya. Dua pancaran cahaya hitam melesat keluar dari pupilnya, tajam seperti pedang ilahi. Cahaya itu menembus udara, melaju ratusan meter sebelum akhirnya lenyap ketika menghantam dinding batu. Teknik pedang ilahi yang baru ia pelajari terasa semakin misterius. Semakin dalam ia mendalami, semakin sulit dipahami sepenuhnya. Ia merasakan bahwa teknik ini menyimpan potensi mengerikan, bahkan mampu membunuh tanpa jejak jika telah mencapai tingkat tertinggi. Ingatan tentang kejadian sebelumnya muncul kembali dalam benaknya. Serangan suara dari sosok tua bertulang yang pernah ia hadapi tampak jelas sebagai bentuk penggunaan teknik serupa. Jiwa para korban hancur tanpa meninggalkan luka fisik, sebuah metode pembunuhan yang tak terlihat namun mematikan. Kesadaran itu membuat Luming semakin yakin bahwa teknik ini akan menjadi salah satu kekuatan utama di masa depan. Setelah menyelesaikan kultivasinya, ia melangkah keluar dari gua. Pandangannya menyapu sekeliling, hanya melihat hamparan pegunungan luas tanpa tanda-tanda kehidupan yang jelas. Ia menyadari bahwa dirinya tersesat. Saat melarikan diri sebelumnya, ia tidak sempat memperhatikan arah. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk mencari tempat ramai guna memperoleh informasi. Tubuhnya melesat ke udara, bergerak cepat melintasi langit. Setelah beberapa waktu, sebuah kota muncul di kejauhan. Ia memasuki kota tersebut dan segera mengumpulkan informasi, lalu pergi tanpa berlama-lama. Dari informasi yang diperoleh, ia mengetahui bahwa dirinya telah tiba di wilayah sekte iblis Tianyu. Nama itu membangkitkan kenangan mendalam. Sosok Xie Nianqing muncul dalam pikirannya. Banyak pertanyaan yang selama ini belum terjawab kembali memenuhi benaknya. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk menuju ke sekte tersebut. Perjalanan panjang dilalui dengan kecepatan penuh. Setelah lebih dari sehari, deretan pegunungan menjulang tinggi mulai terlihat. Gunung-gunung itu dipenuhi energi iblis yang pekat, menjulang puluhan ribu kaki ke langit. Di tengah pegunungan itu, terdapat sebuah pilar energi iblis raksasa yang menjulang tinggi, bahkan melampaui banyak gunung di sekitarnya. Energi yang terpancar darinya tampak menjadi sumber dari seluruh aura iblis di wilayah itu. Luming mendekat, tetapi sebelum mencapai gerbang utama, dua sosok muncul dan menghalangi jalannya. Keduanya adalah pemuda berjubah hitam dengan aura iblis yang kuat. Tanda khusus di antara alis mereka menunjukkan identitas sebagai murid sekte iblis Tianyu. Mereka menatap Luming dengan penuh kewaspadaan, menanyakan tujuan kedatangannya. Luming menjelaskan bahwa ia datang untuk mencari seseorang. Ketika nama Xie Nianqing disebut, ekspresi kedua penjaga itu langsung berubah drastis. Reaksi mereka dipenuhi keterkejutan sekaligus kewaspadaan tinggi. Mereka menyebut nama itu dengan sebutan orang suci, sebuah gelar yang mengejutkan Luming. Pikiran Luming langsung berputar. Ia tidak menyangka bahwa Xie Nianqing kini memiliki status setinggi itu.
Ingatan tentang perubahan nasib orang-orang di sekte besar kembali muncul, membuatnya semakin penasaran. Namun, alih-alih membantu, kedua penjaga itu justru menunjukkan sikap dingin dan penuh permusuhan. Mereka memandang rendah Lu Ming, yang dianggap tidak layak untuk mendekati sosok suci tersebut. Lu Ming tetap tenang dan menyatakan bahwa dirinya berasal dari tempat yang sama dengan Xianian King. Pernyataan itu sempat membuat kedua penjaga ragu, tetapi mereka tetap tidak sepenuhnya percaya. Ketika Lu Ming menyebut hubungan mereka secara langsung, kemarahan langsung meledak. Kedua penjaga itu menganggap pernyataan tersebut sebagai penghinaan besar. Aura membunuh segera terpancar dari tubuh mereka. Tanpa memberi kesempatan, mereka menghunus pedang iblis dan menyerang secara bersamaan. Lu Ming tidak gentar, tombak panjang muncul di tangannya, dan dengan satu ayunan, ia menahan kedua serangan tersebut. Benturan keras mengguncang udara, memaksa kedua penjaga mundur puluhan langkah sebelum akhirnya menstabilkan diri. Perbedaan kekuatan langsung terlihat jelas. Namun, kedua penjaga itu tidak mundur. Mereka justru semakin marah dan mengancam untuk membunuh Lu Ming di tempat itu juga. Lu Ming mulai kehilangan kesabaran. Ia merasa telah menyampaikan niatnya dengan baik, tetapi justru dibalas dengan permusuhan tanpa alasan yang masuk akal. Situasi semakin tegang ketika sebuah sosok baru muncul. Seorang pemuda lain dengan aura jauh lebih kuat datang mendekat. Kehadirannya langsung menekan seluruh area, membuat udara terasa berat. Pemuda itu memiliki kekuatan yang jauh melampaui kedua penjaga sebelumnya. Tatapannya tajam seperti kilat, dan auranya memancarkan dominasi mutlak. Setelah mengetahui situasi yang terjadi, niat membunuhnya langsung mengarah kepada Lu Ming. Tanpa ragu, ia melangkah maju, melepaskan tekanan besar dari kultivasinya. Kekuatan itu berada di puncak tingkat keempat alam kerajaan bela diri, jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Di bawah tekanan tersebut, situasi menjadi semakin genting. Pertemuan yang awalnya hanya bertujuan mencari seseorang kini berubah menjadi konflik yang tak terhindarkan. Bab 1469. Jin Yu berdiri dengan sikap angkuh, memandang Lu Ming seolah hanya seekor semut. Tekanan auranya menyebar ke segala arah, menekan ruang di sekitarnya. Lu Ming tetap tenang. Ia tidak sedikit pun menghindar dari situasi itu. Ia justru dengan sengaja memperjelas hubungannya dengan Xianian King, membiarkan semua orang mengetahui kebenaran tersebut. Niat membunuh langsung meledak dari tubuh Jin Yu. Tanpa ragu, ia mengangkat tangan dan menekan ke bawah. Jejak telapak tangan iblis yang sangat besar terbentuk di udara, membawa tekanan luar biasa yang langsung menghantam ke arah Lu Ming. Serangan itu jauh lebih kuat dibandingkan lawan-lawan sebelumnya yang pernah dihadapi Lu Ming di tingkat yang sama. Kekuatan tersebut menunjukkan bahwa Jin Yu adalah seorang jenius sejati. Namun Lu Ming tidak gentar. Tombak panjang muncul di tangannya, dan dengan satu gerakan ia melepaskan teknik serangan kuat. Ujung tombak menembus udara dengan kecepatan tinggi, membawa gelombang kekuatan berlapis. Benturan terjadi. Kekuatan tombak menembus telapak tangan iblis itu, menghancurkannya menjadi energi yang tercerai-berai. Situasi itu membuat Jin Yu semakin marah. Aura iblis di tubuhnya membara seperti api, menunjukkan bahwa ia akan mengerahkan kekuatan lebih besar. Namun pada saat itu, sebuah suara jernih terdengar, menghentikan semua gerakan. Sosok seorang wanita muncul, melangkah di udara dengan tenang. Penampilannya anggun dengan aura kuat yang memancar dari tubuhnya. Ia adalah salah satu sosok penting dalam sekte tersebut. Kehadirannya langsung mengubah suasana. Jin Yu dan dua penjaga sebelumnya segera menunjukkan sikap hormat, menundukkan kepala tanpa berani membantah. Wanita itu mengamati situasi dengan tenang. Tatapannya beralih kepada Lu Ming, memancarkan rasa ingin tahu yang samar. Setelah mendengar penjelasan, ia menunjukkan ekspresi tertarik. Ia memutuskan untuk membawa Lu Ming menemui Xianian King, meskipun memberikan peringatan keras bahwa kebohongan tidak akan ditoleransi. Perjalanan pun dimulai. Lu Ming mengikuti di belakang wanita tersebut, melewati satu gunung iblis ke gunung lainnya. Aura iblis di sekitar mereka semakin pekat seiring mereka memasuki wilayah inti sekte. Akhirnya mereka tiba di sebuah gunung iblis yang sangat besar. Di sana berdiri sebuah istana megah yang menjadi tempat tinggal Xianian King. Lu Ming merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Setelah berpisah begitu lama, akhirnya ia akan bertemu kembali dengan sosok yang selalu ia pikirkan. Seorang wanita parubaya muncul dan menerima mereka. Setelah mendengar tujuan kedatangan, ia masuk ke dalam untuk menyampaikan kabar.
Tidak lama kemudian sebuah sosok melesat keluar dari dalam istana. Xie Nianqing. Ia berdiri di hadapan Lu Ming. Kecantikannya tetap memikat seperti sebelumnya, bahkan aura iblis di tubuhnya kini jauh lebih kuat. Kehadirannya membawa pesona yang sulit diabaikan. Tatapan mereka bertemu. Kerinduan yang tertahan selama berbulan-bulan akhirnya menemukan jawaban. Pengakuan Xie Nianqing bahwa Lu Ming adalah orang yang memiliki hubungan dengannya langsung menutup semua keraguan pihak lain. Wanita yang membawa Lu Ming sebelumnya hanya tersenyum tipis, meskipun terselip rasa tidak senang dalam hatinya. Ia akhirnya pergi setelah menyampaikan sindiran halus mengenai perbedaan tingkat kultivasi. Namun Xie Nianqing tidak terpengaruh. Dalam pandangannya, potensi Lu Ming jauh melampaui penilaian dangkal orang lain. Setelah semua orang pergi, ia membawa Lu Ming masuk ke dalam istana. Di sebuah halaman yang tenang, suasana berubah menjadi hangat. Kedekatan mereka yang lama terpisah akhirnya terhubung kembali. Tidak ada kata-kata yang diperlukan, hanya perasaan yang saling dipahami. Mereka saling berbagi keheningan yang penuh makna, mengungkapkan kerinduan yang selama ini terpendam. Setelah waktu berlalu, Lu Ming mulai menenangkan dirinya. Banyak pertanyaan muncul di benaknya, terutama mengenai perubahan besar dalam kehidupan Xie Nianqing. Ia tidak menyangka bahwa Xie Nianqing kini telah menjadi sosok penting di sekte iblis Tianyu, bahkan menyandang gelar tinggi sebagai orang suci. Rasa penasaran itu akhirnya mengemuka, menjadi awal dari percakapan yang akan mengungkap perjalanan dan rahasia di balik perubahan besar tersebut. Bab 1470. Setelah suasana menjadi tenang, Xie Nianqing mulai menjelaskan perjalanan yang ia alami sejak tiba di sekte iblis Tianyu. Ia tanpa sengaja terlibat konflik dengan murid lain, dan melalui pertempuran itu, bakatnya menarik perhatian pemimpin sekte. Ia kemudian diterima sebagai murid sejati. Setelah melalui berbagai ujian, terungkap bahwa ia memiliki tubuh iblis bawaan yang sangat langka. Bakat luar biasa itu membuatnya langsung diangkat menjadi orang suci di sekte tersebut. Penjelasan itu membuat Lu Ming berpikir dalam. Ia memahami bahwa di dunia yang lebih luas, banyak potensi tersembunyi yang sebelumnya tidak terungkap. Tubuh iblis bawaan yang dimiliki Xie Nianqing jelas bukan sesuatu yang biasa. Dengan bakat seperti itu, tidak mengherankan jika ia mendapatkan posisi tinggi. Selain itu, Lu Ming juga menyadari bahwa tingkat kultivasi Xie Nianqing kini berada di puncak alam kaisar bela diri tingkat ketiga, hanya selangkah lagi menuju tingkat berikutnya. Perbedaan itu menunjukkan bahwa ia telah berkembang pesat sejak perpisahan mereka. Ia pun memahami alasan mengapa Xie Nianqing tidak memasuki alam rahasia sebelumnya, kemungkinan besar karena tingkat kultivasinya sudah melampaui batas yang diizinkan. Lu Ming kemudian menceritakan pengalamannya secara singkat. Pertarungan, pelarian, serta berbagai kejadian yang ia alami membuat suasana menjadi lebih akrab. Pembicaraan beralih pada sosok Liu Yu. Xie Nianqing menjelaskan bahwa hubungan mereka tidak harmonis. Keduanya merupakan orang suci yang memiliki peluang untuk menjadi pemimpin sekte di masa depan. Tindakan Liu Yu membawa Lu Ming ke hadapannya bukan tanpa tujuan. Ia ingin memperlihatkan kepada semua orang bahwa Xie Nianqing memiliki hubungan pribadi dengan seorang pria, sehingga dapat merusak citranya di mata para petinggi sekte. Meski demikian, Xie Nianqing tidak terlalu memedulikan posisi tersebut. Baginya, hal itu bukan tujuan utama. Lu Ming tetap mengingatkan agar ia berhati-hati. Dunia sekte besar penuh dengan intrik dan persaingan tersembunyi yang berbahaya. Sementara mereka berbincang, kabar tentang keberadaan Lu Ming menyebar dengan cepat ke seluruh sekte. Seorang pria dengan tingkat kultivasi rendah yang disebut sebagai pasangan orang suci langsung menjadi bahan pembicaraan. Banyak pemuda merasa marah dan iri. Dalam pandangan mereka, sosok seperti Xie Nianqing seharusnya bersama seseorang dengan bakat setara, bukan seseorang yang mereka anggap lemah. Namun Lu Ming dan Xie Nianqing tidak menyadari kegaduhan itu. Mereka masih menikmati kebersamaan setelah lama berpisah. Beberapa waktu kemudian Xie Nianqing mengajak Lu Ming berjalan-jalan di dalam wilayah sekte. Mereka keluar dari istana dan menyusuri area sekitar dengan santai. Tidak lama setelah itu, seorang pemuda menghadang mereka. Tatapannya penuh amarah saat melihat kedekatan keduanya. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa sosok yang ia kagumi berada begitu dekat dengan pria lain. Kemarahan dan kecemburuan memenuhi dirinya. Namun Xie Nianqing hanya merespons dengan dingin. Aura kuatnya muncul, memaksa pemuda itu mundur tanpa berani melanjutkan. Perjalanan kembali berlanjut. Lu Ming menyadari bahwa Xie Nianqing memiliki banyak pengagum di sekte tersebut. Xie Nianqing menanggapinya dengan santai, bahkan sedikit menggoda. Ia menyebut bahwa banyak jenius,
termasuk yang berada di tingkat tinggi, tertarik padanya. Lu Ming tidak terpengaruh. Ia tetap percaya diri terhadap kemampuannya sendiri. Dalam pandangannya, waktu akan membuktikan segalanya. Percakapan ringan itu membawa suasana menjadi hangat. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan sejumlah pemuda terlihat melesat mendekat dengan cepat. Aura mereka dipenuhi kemarahan, jelas datang dengan niat buruk. Lu Ming menyadari situasi tersebut. Alih-alih menghindar, ia justru tersenyum tipis. Ia merangkul pinggang Xie Nianqing dan menariknya lebih dekat ke dalam pelukannya. Tindakan itu dilakukan dengan sengaja, seolah menantang semua orang yang datang. Sekelompok pemuda itu tiba dan langsung melihat pemandangan tersebut. Kemarahan mereka meledak seketika, mata mereka dipenuhi api kecemburuan, seakan tidak mampu menerima kenyataan yang ada. Mereka mengeluarkan berbagai kecaman, menilai Lu Ming tidak pantas berada di sisi Xie Nianqing. Dalam pandangan mereka, hanya seseorang dengan bakat luar biasa yang layak mendampinginya. Namun Xie Nianqing tetap bersikap dingin. Ia tidak memberi ruang bagi siapapun untuk mencampuri urusannya. Lu Ming tetap tenang di tengah tekanan itu. Ia bahkan merasa sedikit terhibur. Dalam hatinya, ia tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Di antara kerumunan itu, ia melihat sosok yang tidak asing. Seseorang yang pernah ia temui sebelumnya kini berdiri di sana, menjadi bagian dari kelompok yang menentangnya. Situasi pun berubah menjadi semakin tegang, menandai awal dari konflik baru yang tidak terhindarkan.